Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas mengenai state dan props. Penjelasan singkatnya, state dan props merupakan fitur dalam React.js yang digunakan untuk memanggil dan mengubah data pada suatu komponen, baik di dalam komponen tersebut ataupun pada komponen lain. Yang pertama adalah state. State ini digunakan untuk memanggil dan mengubah data yang terdapat di dalam komponen itu sendiri. Sifat dari data di dalam state ini adalah private atau hanya bisa digunakan oleh komponen itu dan datanya tidak bisa dipanggil oleh komponen lain. Namun, data tersebut bisa diubah nilainya menggunakan state ini. Langsung saja ke contohnya. Di sini saya akan membuat file baru dengan nama learn state.js. Nah, setelah itu ketik saja rcc, maka akan tampil defaultnya dari penggunaan komponen ini. Di sini saya ubah kelasnya menjadi state. Kemudian di bawah render saya akan menuliskan constructor. Constructor ini biasanya digunakan untuk menyimpan data dari state. Constructor seperti ini. Props kurung awal. Dari koma, kemudian this state sama dengan kurung awal. Nah, di dalam this.state ini kita akan menyimpan data yang akan kita gunakan nanti. Di sini contohnya saya akan membuat variabel baru bernama jenis, dan jenis ini memiliki isi atau nilai yaitu baju. Oke, di sini kita sudah membuat sebuah data di dalam konstruktornya. Kemudian untuk menampilkannya tinggal menuliskan di dalam return, yaitu di sini seperti ini 2. Setelah itu kurung awal this dot state dot nama dari variabel tadi yang dimana yaitu jenis, kita tulis saja jenis dan tutup kurung awal. Setelah itu kita kembali ke app.js nya, kita lakukan import state seperti itu, dan di dalam returnnya kita tulis juga state nya. Nah, seperti itu. Kita refresh. Nah, tampillah data yang kita panggil dari menggunakan state tadi. Seperti itu. Kita akan mencoba untuk memanggil data lagi. Di sini saya akan menambahkan variabel baru dengan nama harga. Harga memiliki nilai yaitu harga baju 45.000 lah. Nah, 45.000. Kemudian kita tuliskan di dalam return lagi di sini penulisannya sama, this dot state dot nama variabel tersebut yaitu harga. Sebentar. Nah, maka muncul di sini. Saya akan ubah sedikit. Di depannya saya kasih harga. Nah, seperti itu. Dengan begini kita sudah bisa memanggil sebuah data menggunakan state. Selanjutnya, di sini saya akan mencoba untuk
mengubah nilai dari data tersebut menggunakan state. Di sini saya membuat variabel baru dengan nama quantity. Quantity memiliki nilai 0. Kemudian di return-nya saya panggil 3 jumlah barang. Jumlah barang isinya yaitu seperti yang tadi, this.state.quantity, tutup kurung, dan maka akan muncul jumlah barangnya itu 0. Di sini untuk mengubahnya kita harus menggunakan function. Di sini saya membuat function baru di bawah constructor dengan nama tambah quantity. Di sini saya menggunakan arrow function yang formatnya seperti ini, sama dengan mana? Di sini kita tuliskan seperti ini, this.set state. Nah, set state inilah yang berfungsi untuk mengubah nilai dari data tersebut. Di sini .state, kemudian kurung kurawal, isinya quantity -2 this.state.quantity plus 1. Nah, kita sudah membuat fungsinya. Yang selanjutnya kita lakukan adalah membuat inputan buttonnya agar bisa dijalankan fungsi tersebut. Di sini kita tuliskan saja input type, type-nya type button, kemudian on click yang dijalankan adalah this, fungsinya, nama fungsinya tambah quantity. Kita kasih value yaitu plus 1. Kemudian kita kasih tutup kurung. Setelah itu kita refresh, kita lihat. Nah, maka akan tampil tombol plus 1. Dan jika kita pencet, nah, nilai dari data quantity akan berubah menjadi 1. Data tersebut berubah karena di sini kita definisikan nilai dari quantity adalah quantity plus 1, yang dimana quantity pertama adalah 0, kemudian di plus 1, maka nilai dari data tersebut berubah menjadi 1. Nah, jika kita klik lagi, maka akan berubah seperti itu. Ya, setelah itu dan begitulah kita bisa mengubah nilai dari data menggunakan state. Di sini saya akan mencoba membuat lagi yang itu tambah. Selanjutnya adalah kurang quantity. Di sini saya langsung copy paste saja dari kode di atas, dan di sini saya ubah plusnya jadi minus. Kemudian buttonnya saya copy juga, taruh di bawahnya. Nah, ini fungsinya jangan lupa diganti, dari tambah quantity kita ubah jadi kurang, dan value nya yang plus jadi minus. Kita refresh. Nah,
sudah muncul tombol lagi yang di sini, yang di sebelah kiri plus, yang di sebelah kanan minus. Kita coba, kita tambah dulu, datanya berubah, dan kalau kita kurang ya bisa berubah. Nah, sekarang kita sudah bisa menampilkan data dan mengubah data menggunakan state. Selanjutnya di sini saya akan mencoba satu hal lagi. Di sini saya buat variabel baru dengan nama bayar. Bayar ini memiliki nilai 0 dan kita panggil dulu, kita taruh di bawah input button tersebut 3 ya. Kedua totalnya total sama dengan kita menampilkan data dari bayar kurung awal this dot bayar, kemudian tutup kurung awal. Nah, sudah berubah. Di sini kita bisa lihat datanya 0 sama seperti yang ada di sini. Kemudian untuk mengubahnya, di sini saya membuat function baru dengan nama total. Sama seperti yang di atas, saya tinggal copy paste. Di sini saya ingin fungsi total ini mengubah nilai dari bayar, yaitu dengan set ya this state dengan data dari quantity dikalikan dengan data dari harga. Sudah selesai, kemudian tinggal kita buat buttonnya. Input, kita copy paste saja langsung. Seperti ini, kita ubah fungsinya yang kita run. Ini kita ubah total, dan value-nya kita ubah menjadi bayar. Kita refresh. Nah, sudah berubah. Kita coba langsung jumlah barang kita ubah dulu menjadi 2. Harganya 45.000 dan kita klik tombol bayar, maka akan berubah seperti ini. Nah, sekarang kita sudah bisa mengubah dan menampilkan data menggunakan state. Yang selanjutnya adalah props. Props digunakan untuk passing data atau memanggil data yang akan digunakan dalam komponen berbeda. Sifat dari props ini adalah read only atau hanya bisa digunakan untuk memanggil data dan tidak bisa digunakan untuk mengubah nilai dari data tersebut. Langsung saja kita ke contohnya. Di sini saya membuat file baru dengan nama learn props.js. Kemudian ketik rcc, dan di sini saya ubah nama kelasnya menjadi props. Nah, seperti itu. Di sini saya akan memindah data dari tampilan dari data baju dan harga dari komponen learn state pindah ke komponen learn props. Di sini saya cut dulu sebentar. Saya pindah ke dalam learn props.
Nah, seperti itu. Agar bisa menampilkan data dari props ini, kita perlu mengimport props ke dalam state tadi. Di sini import props, kita import props ya, seperti itu. Kemudian di dalam returnnya tambahkan props di sini seperti itu, dan juga di dalam file props tadi yang awal mulanya di state, kita ubah menjadi this props seperti ini. Kemudian, nah, bisa kita lihat sudah muncul di sini tulisan harga, namun datanya masih bisa kita tampilkan karena di sini kita harus menambahkan beberapa hal di dalam props ini. Nah, di sini saya tulis jenis sama dengan kolom kurawal this state jenis tutup kurung. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu bisa kita lihat bahwa data baju tampil. Kenapa bisa begitu? Karena di sini kita sudah mendefinisikan jenis di dalam props sehingga H2 ini bisa dieksekusi dan ditampilkan di dalam HTML. Dan di sini harganya masih belum tertera, tinggal kita tambahkan di belakangnya harga this state, nama dari variabelnya harga, tutup kurung kurawal seperti itu, dan kita tunggu. Nah, maka muncul data dari harga tersebut. Kemudian kita coba lagi. Nah, berhasil. Dari sini kita sudah bisa passing data menggunakan props, dan juga tadi kita sudah belajar bagaimana cara mengubah dan menampilkan data menggunakan state. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menyimak, dan mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangannya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.